Actually, in my schedule, I informed that it will be 45 minutes. Is it right? Yeah. Okay. Uh, Let we start. Actually, it's too late to say that we will start the lessons, but yeah, there's no case that we can say that it's too late actually to learn. Right? But I'm so sorry about this lateness because of my force of course. Actually, if we talk about that, some of because of some business actually we get so many business in our life, right? But that's why I said it's my fault about this situation, so I'm so sorry about these conditions. Well, uh actually it's not uh about any explanations about a lesson actually, because time is only 40 minutes. I think it's not enough. It will never enough actually, because our lesson is about TOEFL. But at least I could explain to you about some case about our lessons about TOEFL, because we are focusing on TOEFL in this semester, and I sure that all of you have known the information that we will focus on lessons only and on TOEFL only. Yeah. So I just want to do an introductions, explanations about TOEFL, and especially it's related to our lessons, because our TOEFL focus on our lesson focus on TOEFL, but the purpose is about the TOEFL test. Although if we learn about TOEFL every day one by one, so it's almost impossible to finish all about that thing. So because of that, our lesson will focus on assignment. So if you think that our lesson will not about assignment, if we get meeting like this, so it's totally wrong actually, because we will get our assignment all day all the time actually. Jadi kayak beda dengan mungkin semester sebelumnya atau semester atau bahasa Inggris yang lainnya, yaitu di kelas bahasa Inggris 2 ini fokusnya ke TOEFL. So it will about exercising only. Semuanya itu walaupun pertemuan entah tidak, entah e-learning, entah Zoom atau pertemuan real di kelas sekalipun, it will about exercising. Semuanya tentang latihan-latihan soal seperti itu. Okay. Okay. Let me begin with the explanation about TOEFL. As I said that our lesson will focusing on TOEFL. Why we have TOEFL? Why we have TOEFL tests in our university? Actually, it's about the rules that our university have a rules that if you want to pass this session for at least Diploma 3 or S1, you have to pass the TOEFL test, and it should be TOEFL ITP. Okay, you know about that condition, right? Jadi it's a must. Itu memang sudah keharusan yang memang harus dikerjakan oleh mahasiswa Universitas Bina Dharma untuk lulus ke bangku universitas dari Diploma 3 paling tidak sampai S1 itu harus mengikuti tes TOEFL. So, why we have to get this test? Actually, TOEFL test is not about something that you have to pass after you get your university level in the past. Sebelumnya tidak ada aturan sama sekali bahwa TOEFL test itu sebuah keharusan untuk mahasiswa di bangku universitas, termasuk juga di Universitas Bina Dharma. Seperti itu seharusnya. Tapi because of the developing of the knowledge itself, instead that you want to get higher education, you want to pass something, or you can get a job, a good job, a great job in a great position like in Pertamina, Pusri, and others in the same position, the same level. I mean, so you have to get a good English. And so one of assessment it is popular for English is about TOEFL. Jadi TOEFL itu sebenarnya salah satu jenis tes yang populer yang berkaitan dengan bahasa Inggris.
Itu sebenarnya banyak sekali jenis-jenis tes lain, tapi yang disebut sebagai tes yang berstandar itu adalah tes TOEFL. Gitu. Dulunya in the past it just about if you want going to abroad, you want to going to the other country, kalau kita mau ke luar negeri selain Indonesia kayak itu, you have to get TOEFL. Because why? Because it is a kind of assessment that which state that you are able to speak English. Kayak garansi bahwa kita bisa keluar negeri itu salah satunya adalah bisa berbahasa Inggris, dan salah satu tes yang disebut sebagai garansi bahwa kalau mengikuti tes ini itu berarti bisa bahasa Inggris. Nah, salah satunya adalah TOEFL. Gitu. Maybe you know about some other assessment about English that someone said that it is more popular than TOEFL. That will be acceptable because of some institutions have some other tests to say that it is pass or not to get the capability to speak English itself. Jadi institusi masing-masing punya standarnya masing-masing. Nah, salah satunya yang disebut berstandar itu adalah TOEFL itu sendiri. Kayak itu. Nah, because of the developing of the knowledge itself, as I said before that, people get standard that you are able to speak English or not. It's about TOEFL. So some of universities stated that before you graduate sebelum lulus, you have to get that TOEFL. At least when you have passed this university level, when someone asking that you have get TOEFL before or do you know TOEFL before, at least you know about the TOEFL. So it just about the short story. Itu salah satu cerita singkat kenapa ada tes TOEFL di level university, and it's not about Bina Dharma University. It's happened in some of popular university, not only in Indonesia but all around Indonesia. I mean, it's not about Indonesia too actually. Like in the past, when you want to come to master degree, you have to get TOEFL. That's one of the examples. So that's why university stated that you have to get TOEFL before you pass the exam. You pass the university level. I mean. Nah, dulunya seperti itu sejarah singkatnya kenapa ada yang TOEFL. Makanya kayak itu. To make the student know about TOEFL, Bina Dharma University said that before you graduated, you have to get the TOEFL test. Okay. So that's based on the story. Okay. So do you have to pass some of score in TOEFL? The answer is no, actually. Apakah harus melampaui standar skor yang harus dilampaui dalam tes TOEFL di Bina Dharma? Untuk mahasiswa Bina Dharma sebenarnya tidak ada. So it's free for you to get what about score you got. So we not really care on that, but only about this university actually. Jadi Universitas Bina Dharma tidak peduli berapapun skor yang kamu dapatkan, yaitu berapapun skor yang kamu dapatkan, yang pasti syaratnya adalah kamu mengikuti tes TOEFL. Sebenarnya TOEFL itu juga tidak ada istilah lulus atau tidak lulus. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang mengatakan, kamu sudah lulus TOEFL atau belum, kayak itu sebenarnya tidak ada istilah lulus TOEFL atau tidak lulus TOEFL. Karena TOEFL itu bukan tentang lulus atau tidak lulus, tapi melampaui skor atau tidak. Nah, di Bina Dharma seperti saya bilang tadi, there is no standard of the score that you have to pass. Jadi tidak ada standar skor yang harus kalian lampaui untuk lulus di Bina Dharma. Tidak ada. Yang penting kalian mengikuti. Like a formality actually, but it's not formality, but because it's just like an introduction to you that you know TOEFL, then you have to get the TOEFL. And the TOEFL in Bina Dharma is a standardized TOEFL. TOEFL ITP namanya yang ada di Bina Dharma itu adalah tes TOEFL yang berstandar yang bisa digunakan
secara bukan cuma hanya nasional tapi juga internasional. Uh, tapi dengan skor yang sesuai, yaitu kalau kalian mempunyai skor yang sesuai, makanya bisa diikuti berdasarkan levelnya masing-masing. Contohnya nih, kalau dulu untuk mendapatkan beasiswa itu minimal harus di atas 500 misalnya itu. Kalau sekarang kalau perusahaan misalnya kalau tidak salah di tahun terakhir standar untuk Pertamina dengan Pusri itu 450 skornya seperti itu. Itu bukan skor lulus atau tidak lulus, tapi mencapai skor tersebut atau tidak. Nah, di Bina Dharma, you don't need to be worry about that score. Jadi tidak ada standar skor yang harus dilampaui. Paling tidak kalian pernah mengikuti tes TOEFL, sudah dapat sertifikatnya. Everyone will get that certificate. Semuanya akan mendapatkan sertifikatnya, dan kalau sudah dapat sertifikatnya itu bisa menjadikan syarat untuk lulus dari Universitas Bina. Seperti itu. And the thing that always asking by the student is about how to pay. Gitu. Pembayarannya gitu ya, itu juga yang selalu ditanyakan oleh mahasiswa, dan kapan mengikuti tesnya. Nah, karena bentuknya adalah syarat kayak itu, mengikutinya kapan, sebenarnya seharusnya kapan mengikutinya itu you will get very free, sangat bebas sekali selama kalian belum lulus dari Universitas Bina Dharma. Kalian harus mengikuti tes, dan sertifikatnya itu adalah syaratnya. Jadi kapanpun bisa seharusnya gitu. But sometimes the student will forget about the test. Tapi kadang-kadang mahasiswa itu kalau sudah melewati jadwal bahasa Inggrisnya akan lupa kapan tesnya. Akhirnya tahu-tahu sudah mau wisuda dan belum tes, dan itu akhirnya menghambat kalian ketika mau wisuda gitu. Sebenarnya di Bina Dharma itu bukan cuma untuk wisudanya, tapi di awal ketika kalian akan mengikuti ujian proposal itu sudah ditanyakan tentang sertifikat TOEFL-nya gitu. Nah, makanya oleh pihak lembaga bahasa kita, Language Center of Bina Dharma, stated that you will get the schedule. The schedule is after or during you get bahasa Inggris 2. Setelah atau selama kalian mengikuti bahasa Inggris 2, kayak sekarang ini kalian sudah mengikuti bahasa Inggris 2 itu, dan syaratnya adalah berbayar lagi kan kalau bahasa Inggris, sama seperti bahasa Inggris 2 tersebut. Nah, bagusnya adalah your payment is not double, because you have to pay for bahasa Inggris 2 550, is it right? Benarnya kalau nggak salah, benar ya, 550. So it's include about your TOEFL test registrations. Jadi 550 itu sudah termasuk dengan tes TOEFL, pembayaran tes TOEFL. Dan sebenarnya tes TOEFL umum pun sendiri all around Indonesia it should be 550 tuh. Memang sebenarnya tes TOEFL itu 550. Nah, sekarang kalian 550 itu sudah termasuk dengan pembelajaran bahasa Inggris 2-nya. Jadi bisa dibilang bahasa Inggrisnya 2-nya free atau tes TOEFL-nya itu free, karena memang double tapi tidak dibayarnya tetap single gitu. Nah, it related to your registrations. Nah, ini juga berkaitan dengan registration kalian. So as long as you have your bahasa Inggris 2 payment, so means that you have pay your TOEFL test. So you just need to show about the bill. Jadi tinggal nota bayarnya itu dijadikan bukti untuk mendapatkan tes TOEFL-nya itu sendiri. Tes TOEFL-nya kapan? Kalau di jadwal yang sekarang Desember itu kalau nggak salah tanggal 12 dengan 15 Desember. So you are able to register on that schedule. Jadi kalian sudah bisa mengikuti tes TOEFL di schedule tersebut. Okay, is it clear about this? Because there are so many students asking about this on like Instagram, WhatsApp, telling me about how to get the test. Banyak sekali yang menanyakan bagaimana cara tesnya, bagaimana cara mendapatkan tesnya. Jadi kalian tidak perlu bayar lagi ketika kalian sudah mengikuti bahasa Inggris 2 atau saat ini seperti sekarang walaupun belum selesai bahasa Inggris 2-nya, kalian sudah berhak mengikuti tes TOEFL.
atau sudah dijadwalkan tes TOEFL, sarannya adalah cuma menunjukkan bukti bayar bahasa Inggris 2-nya. Jadi tidak perlu bayar TOEFL lagi, itu sudah ikut dua-duanya. Okay. Jadi bayarnya cuma 1 kali saja. Is clear? Ada yang mau tanyakan tentang pembayaran itu? Sir, izin bertanya, Sir. Oke. Kata Sir tadi kan kita tinggal tunjukkan bukti pembayarannya. Nah, bukti pembayarannya itu ditujukan kemana, Sir? Oke. Bukti bayarnya, so your bill or your bukti bayar itu harusnya ditunjukkan ke Language Center Bina Dharma. Kalau kita tidak online, harusnya bisa datang ke sana dan menunjukkan bukti tersebut dan memberikan pas foto, gitu. Tapi karena online, bisa melalui saya atau di selebaran di Instagram dan juga Facebook itu sudah ada nomor WhatsApp dari administration staff, rasanya Ibu Hafifah dan Ibu Ica, itu bisa di WA di sana. Kalian tinggal fotokan atau capture dari your system information dari siswa kalian, bukti bayar di sana dan mendaftar TOEFL seperti itu. Cuman seperti itu saja. Atau if you are confused, you could text me, bisa WA ke saya juga. Nanti saya langsung teruskan juga ke Language Center Bina Dharma. Okay. Oh ya, actually the certificate have the time limited. Jadi waktu apa ya kita bilangnya, sebenarnya bisa disebut dengan masa berlaku, walaupun tidak juga harus seperti itu, because in some of it's sarapan dulu emak nih. Okay. Vira, your speaker is on. Oke. Kalau kita ngomongin tentang masa berlaku, sebenarnya ada masa berlakunya. Kalau bisa dibilang masa berlaku, jadi ada institusi yang menerapkan masa berlaku. Jadi setelah tes itu bisa digunakan selama 2 tahun. Ada juga 10, tapi itu depend on the institution itself, tergantung dari institusinya. Ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang tidak mengikuti masa berlakunya. Tapi standar internasionalnya ITP itu berlakunya selama 2 tahun. Jadi jika skor TOEFL kalian mencapai berapa skor yang diinginkan oleh institusi dan waktunya memang pas selama itu, jadi bisa digunakan kayak. Tapi don't worry, kalau memang institusinya bukan yang mengikuti standar tersebut, jadi masa berlaku juga bisa diabaikan. Seperti itu. So that's the reason why we have to get TOEFL in this bahasa Inggris 2. Itu juga salah satu kenapa ada TOEFL di bahasa Inggris 2. Kenapa tidak mata kuliah yang lain kayak itu diisi? Karena akan sayang sekali if you have got TOEFL and then it 550 gitu, dan kalian tidak tahu TOEFL atau tidak pernah lihat bentuk soal TOEFL itu seperti apa. Sayang sekali dengan yang 550 tapi skornya tidak begitu bagus. Makanya we try to make your normally we try to make your score big or high, gitu. Paling tidak di atas 400 lah kalau non bahasa Inggris, itu di atas 450. Although in fact there are so many students don't get that standar, walaupun banyak sekali yang tidak mencapai standar tersebut sih. Lebih tepatnya dibilang bahwa sangat sedikit yang mencapai skor tersebut. But actually it's good too. Sebenarnya bagus juga sih sebenarnya. Kenapa tidak berstandar? Kenapa kalau berstandar berarti misalnya harus mencapai 400 minimal untuk lulus. Kalau tidak percaya berarti harus tes lagi dan itu harus dibayar lagi. Makanya I said that okay, you don't need to be worried because there is no score that you have to pass. Itu juga hal bagus bahwa tidak ada standar skor yang harus dilampaui oleh kalian. Kenapa? Kalau ada berstandar berarti nantinya kalau tidak mencapai kalian juga harus ikut tes ulang seperti itu. Tapi tidak ada standar tersebut. Berarti hanya yang penting kalian mengikuti tesnya saja seperti itu. Okay. We continue to type of the test. Nah, tipe-tipe tesnya ada
tiga macam. Ada tiga macam tipe tesnya. Yang pertama listening comprehension, listening tahu ya, mendengarkan. Yang kedua grammar and structure or written expressions, itu tentang grammar. Yaitu yang ketiga tentang reading. Walaupun banyak orang juga yang bilang bahwa TOEFL itu it's about grammar, it's about tata bahasa. Walaupun memang kita tidak bisa bilang tidak, bahwa memang benar semuanya tentang akademik, linguistik, semuanya memang seperti itu. But you don't need to be worried because all of them are multiple choices. Beda dengan tes lain, bagusnya adalah semuanya multiple choices, semuanya pilihan ganda. Biasanya pilihan ganda itu yang ngerti bisa lebih lama atau yang ngerti bisa lebih cepat gitu ya. Kadang-kadang yang tidak ngerti bahkan lebih cepat daripada yang ngerti, kadang-kadang juga seperti itu. Tapi paling tidak you can do it. Yang paling bisa kita lakukan adalah kalian pasti bisa mengerjakan karena multiple choices itu tadi gitu. Nah, seperti saya bilang tadi, ada yang pertama listening, grammar, written, and reading. Nah, di tugas-tugas yang sudah saya berikan itu semuanya langsung ke part kedua. Kenapa langsung ke part kedua? Makanya di buku materinya itu adalah bagian 2 ya, kalau tidak salah tertulisnya bagian 2. Itu bukan bagian 1. Kenapa langsung loncat? Karena yang pertama itu ada listening. Gitu. Saya agak kesusahan untuk memberikan tugas listeningnya karena bentuknya kan langsung part 45 atau 30 menit langsung kayak itu listening, dan itu 40 soal. Agak susah kalau mau membagi-baginya, juga listening partnya juga saya juga susah kayaknya. Makanya saya tidak bisa memberikan tugasnya via e-learning di bagian yang satu. Maka kita langsung ke bagian yang kedua, grammar and written expression. Rasanya benar ya, rasanya saya kasih tugas ke bagian kedua. Itu alasannya kenapa langsung ke bagian kedua, tidak ke bagian ke satu. Let me share screens about the lessons that I ever give to you. Saya coba share screen kan, yang pernah saya kasih itu rasanya yang ini. Can you see the picture? Kalian bisa baca di layar kalian sekarang? Terlihat ya? Terlihat ya? Oke. Ini bagian yang kedua, grammar and written expression. Actually, grammar and written expression divided into 2. Ada 2 bagian. Rasanya juga saya pernah kasih di bagian yang akhir. Rasanya ada bagian yang bentuknya berbeda. Yang pertama yang seperti ini, soal ada titik-titik, kayak itu seperti soal layaknya umumnya. Ada A, pilihan A, B, C atau D kayak itu. Yang satunya itu bentuknya ada kalimat terus digarisbawahi kata-katanya, ada label A, B, C, D seperti itu rasanya ya. Saya beri satu bentuk soal seperti itu. Itu type yang kedua. Kalau type yang pertama ini tinggal melengkapi kata yang cocok untuk kata yang hilang. Seperti yang kedua itu sebenarnya untuk mencari yang salahnya. Itu bentuk bedanya. Oke, let we skip that second type. Kita skip dulu yang second type itu, kita ke type yang pertama dulu. Saya mau lihat yang ini ada contoh soalnya kemarin. Rasanya saya sudah berikan ini, juga bisa kalian cek juga nanti. Oke. Oh, no. Can you see? Bisa terlihat di kalian atau tidak? Terbaca tidak sih oleh kalian? Halo? Can you see the screen and then write the link? Bisa, Sir, tapi agak kabur-kabur. Agak kabur-kabur ya? Iya. Oke. Saya coba zoom tapi ternyata ketutup kalau di sini. Oke. Lebih terlihat sepertinya. How about right now? Terlihat ya? Iya, terlihat. Oke, terlihat. Oke, it's better I think. Oke, ini contoh soalnya yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini hanya melengkapi katanya.
And I will point you about the easy ways to do this type of question. Saya cuman mau kasih tips sedikit tentang bagaimana cara mudah untuk mengerjakan jenis soal yang seperti ini. Because why? Because when we get the other sentence or question, so the sentence will be very different, or maybe some of vocabulary you will never read or listen before. Kadang-kadang ada kata-kata yang kalian belum dengar bahkan sebelumnya, gitu. Makanya TOEFL itu memang akan sangat sulit sekali because the vocabulary will be unpredictable. Walaupun jurusan bahasa Inggris sekalipun belum tentu TOEFL-nya besar sebenarnya, gitu. Karena kata-katanya susah diprediksi. Nah, seperti ini contohnya, blanks and was ringing continuously for hours. Kata yang awal ini kita tidak tahu, dan bisa jadi kata yang lainnya kalian tidak tahu. Yang paling harus kalian ketahui sebenarnya adalah bentuk-bentuk dari kata, gitu. Mungkin arti kata kalian tidak tahu, tapi bentuk kata will be easy for you to understand. Kalau arti kata itu susah, tapi kalau bentuk kata itu lebih mudah dicari, gitu, lebih mudah dicari atau dimengerti. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, pastikan bahwa semua bentuk kata dasar dalam kalimat itu sudah lengkap. Contohnya nih, ini semuanya pasti kalimat bentuknya, gitu ya. Contohnya, kalimat itu dasarnya harus terdiri dari subjek dan juga kata kerja dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia subjek dan predikat, gitu ya. Kalau bahasa Inggris itu subjek dengan kata kerja. Subjek dengan kata kerja, subjek dengan kata kerja, subject and verb dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia subjek dengan predikat, gitu. Kalau bahasa Inggris harus subjek dengan kata kerja. Contohnya, saya pergi, I go. Itu sudah kalimat. I sebagai subjek, go itu sebagai kata kerja. Itu sudah kalimat. Yang penting ada subjek dengan kata kerja. Subjek adalah pelaku, ya, kalau bisa kita bilang kayak pelaku, atau pelaku lah biasanya disebutnya kayak itu. Kata kerja adalah yang mengidentifikasikan bahwa there is an action right there. Ada aksi, ada kerja di sana, gitu. Nah, jika tidak ada kata kerja, harus menggunakan to be. It is the very basic. Subjek dengan kata kerja, atau subjek kalau bukan kata kerja harus pakai to be. Whatever the word it is. Apapun jenis katanya, kalau bukan kata kerja harus tambahkan to be. Contohnya nih, saya pergi tadi, I dan go. Tapi kalau dia cantik itu bukan kata kerja, gitu ya. Bukan she beautiful, tapi harus ada to be di sana. She is beautiful. Gitu. Nah, it is the very basic. Terus kalau ada bentuk ing harus menggunakan to be. Kalau ada bentuk ing harus menggunakan to be. Itu bisa am, is, are, bisa was, bisa were. Oke. Penjelasan di situ nanti bisa di-share lagi penjelasannya. Singkat saja kita langsung ke soalnya. Nah, kalau setelah subjek harus kata kerja. Setelah subjek harus kata kerja, atau subjek to be kata lain selain kata kerja, gitu. Atau kata kerja bentuk ing. Nah, berarti sebelum kata kerja harus berupa subjek. Subjek itu bentuknya harus kata benda. Oke. Subjek harus kata benda. Atau kalau ada to be, berarti setelah to be itu pasti bukan kata kerja, atau kata kerja bentuk ing, atau sebelumnya pasti bentuk subjek. Contohnya yang ini, blanks was ringing continuously for hours. Ada was di sini. Oke, yang lainnya kalian tidak perlu tahu, bisa jadi tidak perlu tahu di sininya kata apa di sini, gitu. Tapi yang harus kalian cari tahu adalah di sini sebelum was itu apa, dan itu harus berupa subjek. Ciri subjek adalah kata benda. Gitu. Nah, kita lihat A, B, C dengan D. The first loudly is about sound. Sound itu bukan kata benda. Loudly, terdengar keras, gitu ya, bukan kata benda. Terus yang kedua, B, in the morning. In the morning apakah kata benda? Bukan. Menyatakan situasi waktu, gitu ya. Morning, pagi. Berarti bukan kata benda.
C-nya the phone, telepon itu kata benda. D-nya the bells itu juga kata benda. So lonely is impossible, tidak mungkin jawabannya. B juga tidak mungkin jawabannya karena bentuknya waktu, berarti jawabannya antara C dengan D. Lihat to be-nya was itu digunakan untuk kata benda yang tunggal. Lihat di sini, the bells-nya ada S, the phone tidak ada, berarti ini tunggal, berarti jawabannya C. Oke. Jadi pastikan ini setelah sebelum was ini pasti kata benda, lalu bukan kata benda, in the morning bukan kata benda, the phone kata benda, the bells kata benda. Nah, was itu untuk yang tunggal, berarti jawabannya C. Seperti itu. Look at the second example. The first question. Ini yang harusnya juga kalian sudah pernah kerjakan. Oke. Terbaca yang ini sekarang? Terbaca, Sir. Terbaca. Ya? Oke. Ini sudah dikerjakan, seharusnya waktu itu sudah pernah ditugaskan. Mark Twain blanks the years, it should be the, bukan the years after the city wall Gilded Age. Nah, sarannya tadi adalah subjek dengan kata kerja, atau kalau bukan kata kerja harus menggunakan to be gitu. Nah, Mark Twain ini sebagai subjek karena bentuknya adalah nama orang, berarti dia adalah subjeknya, pelakunya kayak itu. Setelah subjek harus bentuk kata kerja. Oke, subjek harus kata kerja atau dia to be. Apakah ada to be di sini? Tidak ada to be, berarti harus kata kerja. Kita lihat D, his call itu orang, menyatakan orang, berarti bukan kata kerja, berarti dia pasti bukan jawabannya. Lihat C, he called, he itu kata benda, berarti ini juga bukan jawabannya. B calling, A call, yang B calling, yang A call. Sedangkan tadi saya juga jelaskan bahwa kalau bentuking harus menggunakan to be, jadi B juga bukan jawabannya, so the answer will be A. Seperti itu. Jadi dengan teknik yang seperti ini kita tidak perlu pusing-pusing untuk tahu ini Gilded Age itu apa, CV word itu apa, after itu apa artinya, tapi kita dengan bentuk katanya kita bisa mengerjakan soalnya dengan cepat tanpa harus tahu artinya. Kayak itu. Itu tekniknya, walaupun idealnya harusnya kita harus tahu keseluruhan, tapi it's almost impossible to say that you will know about all the word. Hampir tidak mungkin bahwa kita akan tahu seluruh katanya kayak itu kan, jadi kita gunakan teknik yang seperti ini. Seperti itu. Terus it's about the time tuh, ini juga tentang waktunya, karena kalian akan mengerjakan kalau tidak salah sekitar 140 soal dalam waktu 2 jam. 2 jam itu berarti kalau 1 menit, ya 1 jam itu 60 menit, berarti 2 jam 120 menit, berarti tidak sampai 1 menit satu soalnya. Seperti itu, soalnya akan selesai. Oke, let we go to the second question, yang kedua. The second, early blanks goes instead of hoops on their feet. Oke, early apakah kata subjek, apakah kata benda? Bukan, early itu menyatakan waktu gitu ya. Jadi ini bukan subjeknya, berarti di sini kita harus ada subjek. Apakah those instead of hoops on their feet ini ada kata kerjanya? Itu juga kita harus tahu, berarti kalau sudah ada kata kerja berarti hanya subjek yang diperlukan di sini. Kalau tidak berarti harus ada subjek dengan kata kerja. Cara mudahnya kalau bentuk soalnya seperti cara mudahnya menyatakan bahwa sudah ada kata kerja atau tidak, kita lihat bentuknya seperti ini. Ada kata off di sini, ada kata on di sini. Nah, yang mesti diingat, setelah kata on, after the word on, it should be noun. Setelah kata on, in, at, itu pasti kata benda. It should be noun. Setelah on, in, at itu pasti kata benda. Berarti yang their ini tidak mungkin kata kerja. Karena kita harus cari tahu apakah sudah ada kata kerja atau belum juga kan. Nah, terus di sini ada kata off. Ini di sini ada kata off. Off always between two noun. Off itu selalu di antara dua kata benda. Berarti kalau
between two noun, berarti sebelum of ini ada tos and se ini pasti kata benda, oops ini juga pasti kata benda bentuknya. Oke, dan berarti dari sini dari tos sampai fit ini tidak ada kata kerja. Oke, so means that you still need a verb here. Berarti di sini kita perlu dua kata, yaitu subjeknya dan juga kata kerja. Nah, berarti at least harus dua kata. Nah, E ini pilihannya satu kata, horses, berarti E tidak mungkin jawabannya. Benar ya? Karena harus dua kata, berarti E horses ini tidak mungkin jawabannya. Okay. I said to you before that if it is verb with ing, you have to get to be on it. Setelah sebelum kata kerja bentuk ing harus ada to be. Saya bilang tadi. Ini ada versus having. Berarti tidak mungkin jawabannya karena ada having di sini dan tidak ada to be. Berarti D juga bukan jawabannya. Oke. Okay. Terus berarti pilihan jawabannya antara B dengan C. B had horses dengan C horses had. Oke, nah, sedangkan pilihan jawabannya subjek dengan kata kerja, berarti subjeknya duluan. Horses itu artinya kata apa? Kuda. Berarti ini subjeknya. Berarti subjeknya duluan kan? Berarti pilihannya tidak mungkin B duluan, tapi tidak mungkin B yang head duluan. Karena ini berarti kata kerja duluan, berarti jawabannya langsung C. Horses had. Nah, seperti do you understand? Yeah. But mungkin it's difficult to understand directly right now, but you need to read by yourself and then do the other assignment. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Apa? Ibu sekarang. Jam? Oh, oke. Okay, maybe it's the last question that we'll discuss by us. Ini mungkin yang terakhir, yang ketiga. You still can read the text, right? Masih terbacanya oleh kalian? Iya, Sir. Masih. Okay, the third ini katanya adalah blanks grow close the ground in the short Arctic summer. Nah, masih kita lakukan adalah apakah sudah ada subjeknya atau belum di sana. The first katanya hilang di sini, berarti kemungkinan besar adalah di sini adalah subjek. Kemungkinan besarnya adalah subjek di sini. Oke. Setelah itu kita lihat growth. Di sini growth adalah kata kerja. Growth ini sudah langsung kata kerja yang artinya tumbuh atau bisa tumbuh, bisa besar kayak itu ya, bisa membesar kayak itu. Karena bentuknya kata kerja, kalau besar saja bukan kata, tapi membesar itu kata kerja. Dan berarti bahwa di sini harus subjek. Berarti pilihannya adalah subjek. Subjek cirinya adalah kata benda. Oke, kata benda. Nah, salah satu ciri kata benda yang bisa menjadi subjek adalah tidak perlu ada kata depan. Jadi kalau ada kata for, about, to, walaupun bentuknya kata benda, berarti dia tidak akan menjadi subjek. Okay. Look at this, we have about and then for. Berarti A dengan D itu tidak mungkin menjadi jawabannya. Kenapa? Karena ada kata depannya di sini, above, ada for. Oke. Okay. Terus tadi dibilang bahwa yang diperlukan adalah hanya subjek. Subjek saja, karena sudah ada kata kerja di sini. Nah, ciri kata kerja adalah adanya to be tadi. Oke, lihat di sini, di C sudah ada to be. So means that automatically we will get the answer on the B. Kita secara langsung tanpa tahu artinya, kita bisa dapatkan bahwa oh ini jawabannya. Kenapa? Kalau above itu tidak mungkin, for tadi tidak mungkin, dan di sini di C sudah ada to be di sini. So automatic it should be B. Otomatis langsung jawabannya B. Seperti itu. I swear that it will not make you understand a lot. Aku yakin sekali bahwa kalian tidak akan mungkin mengerti dengan satu kali ini saja. Yes, of course it's impossible. So that's why I said in the beginning before that this 40 minutes will not working for you.
pasti tidak akan terlalu ngefek buat kalian kayaknya, but at least we have do this ya, this part paling tidak, we try to do this part, paling tidak kita sudah lakukan part ini, walaupun ya benar sekali bahwa tidak akan terlalu ngefek, sedikit sekali pertemuan kita kalau cuma 45 menit tadi.